Gaslighting, guilt tripping, love bombing. Anda mungkin sudah sering mendengar istilah-istilah ini di media sosial, di artikel, atau bahkan dari cerita teman. Istilah-istilah ini terdengar kompleks, canggih, dan menakutkan. Tapi pernahkah Anda berpikir apa yang menjadi akar dari semua itu? Apa mesin yang menggerakkan taktik-taktik manipulasi tersebut? Hari ini, kita tidak akan hanya membahas istilah-istilah populer itu. Kita akan mundur satu langkah untuk maju 1000 langkah. Kita akan membongkar 5 teknik inti yang menjadi fondasi dari semua manipulasi. 5 pilar utama yang jika Anda pahami, Anda tidak akan lagi hanya mengenali 1 atau 2 taktik, tapi Anda akan bisa melihat pola di baliknya. Menguasai ini adalah langkah pertama dan paling krusial untuk menjadi kebal, bukan untuk menjadi manipulator, tapi untuk membangun perisai yang tidak terlihat namun sangat kuat. Mari kita mulai. Fondasi pertama dan yang paling mendasar adalah pencerminan atau mirroring. Ini adalah teknik yang paling halus, seringkali terjadi di bawah sadar, dan menjadi gerbang utama bagi seorang manipulator untuk masuk ke dunia Anda. Apa itu mirroring? Secara sederhana, ini adalah tindakan meniru bahasa tubuh, nada bicara, pilihan kata, bahkan tempo napas lawan bicara. Tujuannya satu, membangun kedekatan dan rasa percaya secara instan. Otak kita secara alami menyukai dan lebih percaya pada orang yang sama dengan kita. Manipulator menggunakan ini secara sadar. Contoh yang sangat dekat dengan kita. Bayangkan Anda sedang dalam kencan pertama atau wawancara kerja. Anda bercerita dengan antusias tentang hobi Anda mendaki gunung. Orang di hadapan Anda yang mungkin tidak pernah mendaki seumur hidupnya akan merespons dengan, "Wah, luar biasa. Saya juga selalu merasa ada panggilan jiwa dengan alam. Energi gunung itu beda ya." Perhatikan, dia tidak berbohong secara langsung, tapi dia mencerminkan antusiasme dan nilai-nilai Anda. Saat Anda mencondongkan tubuh ke depan, dia ikut mencondongkan tubuh. Saat Anda berbicara dengan tempo cepat, dia mengikutinya. Di permukaan, ini terasa seperti chemistry yang luar biasa. Anda merasa, wow, akhirnya ada yang benar-benar mengerti aku. Tapi jika ini dilakukan secara sistematis dan disengaja, ini adalah langkah pertama untuk membuat Anda menurunkan pertahanan diri. Anda mulai membuka diri, berbagi informasi pribadi, karena Anda merasa aman. Padahal, Anda sedang berada di tahap pertama sebuah permainan. Setelah jembatan kepercayaan terbangun, teknik kedua mulai dimainkan. Ini adalah pengondisian hadiah dan hukuman. Ini adalah cara untuk secara perlahan membentuk perilaku Anda sesuai dengan keinginan manipulator, tanpa Anda sadari. Prinsipnya sama seperti melatih hewan peliharaan. Terdengar kejam, tapi itulah kenyataannya. Perilaku yang baik atau yang mereka inginkan akan diberi hadiah. Perilaku yang buruk atau yang tidak mereka sukai akan diberi hukuman. Contoh yang sangat dekat dengan kita. Dalam sebuah hubungan, pasangan Anda mungkin akan memberikan hadiah berupa pujian setinggi langit, kasih sayang yang meluap-luap, atau perhatian penuh setiap kali Anda setuju dengan pendapatnya, atau membatalkan janji dengan teman demi dirinya. Ini adalah hadiah. Namun saat Anda sekali saja memiliki pendapat yang berbeda, atau ingin menghabiskan waktu sendiri, hukuman pun datang. Bisa berupa silent treatment, tiba-tiba menjadi dingin dan menjaga jarak, atau menyindir dengan kata-kata pasif-agresif. Ini adalah hukuman. Secara tidak sadar, otak Anda mulai belajar. Jika aku melakukan A, aku akan dapat kasih sayang. Jika aku melakukan B, aku akan dapat penolakan. Lama-kelamaan, Anda akan secara otomatis menghindari perilaku B untuk mendapatkan hadiah A. Anda tidak lagi bertindak berdasarkan keinginan Anda, tapi berdasarkan pola yang sudah mereka ciptakan. Teknik ketiga ini adalah langkah strategis yang sangat penting bagi seorang manipulator. Isolasi. Manipulator tahu bahwa kekuatan terbesar Anda ada pada sistem pendukung yang Anda, keluarga, sahabat, dan orang-orang yang tulus peduli pada Anda. Mereka adalah cermin eksternal yang bisa menyadarkan Anda jika ada sesuatu yang tidak beres. Oleh karena itu, mereka harus disingkirkan. Isolasi tidak pernah dilakukan secara drastis, selalu perlahan dan halus. Contoh yang sangat dekat dengan kita. Awalnya mungkin terdengar manis. Aku cemburu kalau kamu terlalu sering pergi sama teman-temanmu. Aku kan ingin menghabiskan waktu berkualitas hanya berdua denganmu. Kamu yakin temanmu itu tulus? Kayaknya kemarin aku lihat dia ngomongin kamu di belakang deh. Di lingkungan kerja, seorang atasan yang manipulatif mungkin akan berkata, tim lain itu tidak sekompeten kita. Jangan terlalu banyak dengarkan masukan mereka. Fokus saja pada arahan saya. Tujuannya sama, memotong jalur masukan dan perspektif dari luar. Semakin Anda terisolasi, semakin suaranya menjadi satu-satunya kebenaran yang Anda dengar. Anda menjadi lebih mudah untuk dikendalikan.
Ini adalah fondasi utama dari apa yang kita kenal sebagai gaslighting. Sebelum seorang manipulator bisa memutarbalikkan realitas Anda sepenuhnya, mereka harus terlebih dahulu membuat Anda meragukan diri sendiri, meragukan ingatan Anda, perasaan Anda, dan bahkan kewarasan Anda. Mereka menanam benih keraguan ini dengan komentar-komentar kecil yang terus diulang. Contoh yang sangat dekat dengan kita. Anda ingat betul pasangan Anda berjanji akan menjemput jam 7 malam. Saat dia datang jam 9 dan Anda mempertanyakannya, dia akan menjawab dengan tenang. Aku nggak pernah bilang jam 7. Kamu salah ingat kali, akhir-akhir ini kamu kan sering pelupa. Atau ketika Anda mengungkapkan perasaan sakit hati atas ucapannya, dia merespons, kamu terlalu sensitif deh. Perasaanmu saja itu, aku cuma bercanda. 1 atau 2 kali mungkin tidak berpengaruh. Tapi bayangkan ini terjadi setiap minggu, setiap hari. Lama-kelamaan, Anda akan mulai bertanya pada diri sendiri, apa benar ingatanku seburuk ini? Apa aku yang terlalu berlebihan? Saat Anda sudah berada di titik ini, realitas Anda menjadi sangat mudah untuk dibentuk olehnya. Teknik terakhir yang menjadi fondasi adalah memanfaatkan salah satu naluri sosial terkuat manusia, prinsip timbal balik. Kita semua secara alami merasa tidak nyaman jika berutang budi pada seseorang. Manipulator menggunakan prinsip ini sebagai senjata. Mereka akan memberi Anda bantuan, hadiah, atau kebaikan yang seringkali tidak Anda minta. Tujuannya adalah untuk menciptakan utang emosional. Contoh yang sangat dekat dengan kita. Seorang rekan kerja tiba-tiba mentraktir Anda makan siang di tempat yang mahal. Beberapa hari kemudian, dia meminta Anda untuk mengerjakan sebagian dari laporannya karena dia ingin pulang cepat. Anda merasa sangat tidak enak untuk menolak. Pikiran Anda berkata, dia kan sudah baik padaku. Masa aku tidak mau membantu? Atau dalam skala lebih besar, seseorang memberi Anda hadiah mewah di awal hubungan. Nantinya, saat dia melakukan kesalahan atau meminta sesuatu yang tidak masuk akal, Anda akan merasa ada kewajiban untuk memaafkan atau menurutinya karena Anda merasa sudah menerima banyak darinya. Kebaikan mereka bukanlah ketulusan, melainkan investasi. Investasi untuk mendapatkan kepatuhan Anda di kemudian hari. Mari kita rangkum 5 fondasi utama manipulasi: pencerminan untuk membangun jembatan kepercayaan palsu, pengkondisian untuk membentuk perilaku Anda dengan hadiah dan hukuman, isolasi untuk memutus Anda dari sistem pendukung, penanaman keraguan diri untuk membuat Anda meragukan realitas Anda sendiri, dan prinsip utang budi untuk menciptakan kewajiban emosional. Kelima teknik ini jarang sekali bekerja sendiri-sendiri. Mereka adalah sebuah simfoni yang dimainkan dengan sangat ahli, saling menguatkan satu sama lain hingga menciptakan sebuah jaring yang sulit untuk dilepaskan. Tujuan dari video ini bukan untuk membuat Anda menjadi paranoid atau mencurigai semua orang. Tujuannya adalah untuk memberikan Anda sebuah kacamata baru, kacamata untuk melihat pola di balik perilaku, karena kesadaran adalah langkah pertama menuju perlindungan diri. Mulai sekarang, coba perhatikan interaksi di sekitar Anda dengan lebih sadar. Apakah ada pola-pola ini yang Anda kenali? Jika ada, Anda sekarang tahu apa yang sedang terjadi.